Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Lestari dari Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2F NIM 2323240142. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi jurnal dari kelompok 8 sampai 13. Simak materi ini dengan baik ya. Bye. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan wanita menurut hadis. Kedudukan wanita menurut hadis adalah yang mulia dan terjaga. Hadis menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang seorang anak itu lebih 3 kali lipat. Kecintaan seorang anak ke ibu itu 3 kali lipat dibanding ayah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kita harus selalu berbakti kepada ibu, ayah, kerabat dekat, dan ke semua orang. Kedudukan wanita itu sama dengan laki-laki dalam perihal mendapatkan pahala di dunia. Peran wanita menurut hadis sebagai ibu, pengasuh, sebagai istri, sebagai individu yang mandiri, sebagai pendidik dan pembelajar, sebagai membantu dalam beribadah. Baiklah, materi kedua yaitu kajian tafsir Al-Quran dan hadis terkini. Pengertian tafsir Al-Quran. Pengertian tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang memahami atau menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya sebagai yang berfungsi sebagai membayin atau pemberi penjelas. Hadis juga menjelaskan tentang isi dan kandungan Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Muhammad yang dijadikan landasan sebagai syariat Islam. Pendekatan tafsir Al-Quran itu terbagi menjadi 2. 1. Pendekatan tekstual. Dalam pendekatan tekstual, penekanan itu lebih ke teks itu sendiri. Kedua, pendekatan kontekstual. Dalam konteks penafsiran, istilah kontekstual berarti terkait dengan teks itu terkait dengan konteks tertentu. Sedangkan pendekatan hadis itu terbagi menjadi 3. 1. Pendekatan asbab al-warud. 2. Pendekatan nasa wa mansukh. Ketiga, pendekatan ilmu gharib hadis. Baiklah, materi yang ketiga yaitu penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan profesional. Penerapan hadis dalam praktik profesional merupakan konsep yang menjalani bahan dasar bagi para profesional dalam bidang yang termasuk dalam bidang pendidikan, manajemen, dan konseling. Hadis juga menjadi sumber bagi semua pengetahuan dan keilmuan dalam Islam. Pendidikan ajaran Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu dalam konteks pendidikan, hadis memiliki fungsi yang memperluas pengertian dan pemahaman mengenai pendidikan. Yang kedua, yaitu membentuk lingkungan pendidikan profesional termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu mengembangkan fitrah manusia, merupakan dasar dari keagamaan Islam. Baiklah, untuk materi yang keempat yaitu kontroversi hadis sebagai sumber hukum Islam.
Hadis atau riwayat tentang ucapan, perkataan, perbuatan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk materi selanjutnya di materi keempat, yaitu kontroversi hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis atau riwayat tentang ucapan, perbuatan dan persetujuan dari Muhammad SAW adalah salah satu sebagai hukum Islam selain Al-Quran. Beberapa kontroversi meliputi keaslian sanad, keberlakuan hadis dalam konteks zaman, dan penafsiran yang beragam dari ulama. Beberapa ulama mengajukan kritik terhadap beberapa hadis karena alasan kecenderungan politik dan sosial. Menurut hadis, kedudukan hadis menurut mayoritas ulama adalah salah satu sebagai ajaran Islam. Akan tetapi ada beberapa sekelompok kecil dan para ulama dan umat Islam telah menolak hadis sebagai salah satu ajaran Islam atau interpretasi terhadap suatu hal. Baiklah, untuk materi yang keenam, yaitu relevansi ajaran Al-Quran dan hadis dalam menanggapi tantangan kontemporer. Di era globalisasi ini, di mana kemajuan teknologi, isu lingkungan, kesenjangan sosial, pluralitas budaya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ajaran Al-Quran dan hadis memiliki relevansi yang tinggi dalam menanggapi isu-isu kontemporer karena sumber ini menyediakan prinsip dasar yang dapat diaplikasikan pada berbagai situasi dengan berbagai situasi dan zaman. Ada beberapa cara relevansinya: pedoman moral dan etika, keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam, perdamaian dan resolusi konflik, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan dan kesehatan, teknologi dan inovasi. Baiklah, mungkin cuma itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.